Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dari kelas D dengan NIM H01222342. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai akhir yang telah saya rangkum. Nah, materi yang telah dipelajari yaitu kurikulum. Jadi kurikulum adalah rencana pembelajaran yang komprehensif yang mencakup tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian. Nah, ia bertindak sebagai peta jalan untuk proses pendidikan, menjabarkan apa yang harus dipelajari siswa. Nah, bagaimana mereka akan belajar dan bagaimana keberhasilan mereka akan diukur. Nah, kurikulum ini dapat diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Nah, adapun unsur-unsur utama kurikulum, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, menentukan kompetensi dan kemampuan yang diharapkan yang dicapai siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Nah, tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang kedua, isi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan diajarkan termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan. Isi ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, cara penyampaian materi pembelajaran termasuk strategi, teknik, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Metode yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif dan mengkombinasi berbagai gaya belajar. Nah, selanjutnya penilaian. Nah, proses pengukuran dan evaluasi pembelajaran siswa ini untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Penilaian harus mencakup berbagai bentuk seperti tes tertulis, presentasi, proyek, dan portofolio. Nah, selanjutnya pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Nah, proses ini melibatkan berbagai tahapan. Ya, antara lain yang pertama, analisis kebutuhan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, perumusan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Ketiga, perancangan isi, memilih dan menyusun materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran metode, memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian, yaitu merancang instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang keenam, implementasi, yaitu menerapkan kurikulum di kelas dan memantau pelaksanaannya. Yang ketujuh atau yang terakhir, evaluasi, mengevaluasi efektivitas kurikulum dan melakukan revisi jika diperlukan. Nah, selanjutnya perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Nah, adapun kurikulum nasional yaitu kurikulum yang diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk menjamin standar mutu pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah atau daerah untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal. Nah, kurikulum lokal dapat melengkapi kurikulum nasional dengan materi pelajaran yang relevan dengan konteks lokal.
Nah, setelah mengetahui apa itu kurikulum beserta unsur dan modelnya, kita juga membuat metode pembelajaran satu persatu di sekolah dan dijelaskan serta dibuatkan pemetaan terkait kurikulum merdeka itu sendiri. Mengenai kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keluasaan bagi suatu pendidikan untuk mengembangkan dan menentukan sendiri konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta konteks lingkungan setempat. Jadi sekian dari pemaparan materi yang saya rangkum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.